Banyak sekali berita sepak bola terbaru, mulai dari Chelsea, Bayern Munchen, Napoli, PSG, Liverpool, Real Madrid, dan Manchester United. Sebelum saya bahas, jangan lupa kalian subscribe dulu ya guys. Berita yang pertama datang dari Chelsea. Menurut sumber dari El Fabrizio Romano, Chelsea terbuka untuk menjual Romelu Lukaku di musim panas dengan nilai klausul keluar yang dinegosiasikan musim panas lalu sebesar 38 juta pounds. Klausulnya bagian dari perjanjian pribadi dengan agen Lukaku dan terbuka untuk semua klub. Next, menurut sumber dari El Fabrizio Romano, Chelsea ingin menyelesaikan kesepakatan Willian Estevao segera mungkin. Setelah persyaratan pribadi disetujui, negosiasi sedang berlangsung dengan Palmeiras dan Chelsea ingin menyelesaikannya dalam beberapa hari ke depan untuk menghindari kejutan. Mungkin Chelsea takut ditikung karena Chelsea menilai pemain ini bertalenta. Semoga tidak menjadi the next Mudryk Alderweireld. Kita pindah ke Bayern Munchen. Menurut sumber dari El Fabrizio Romano, Bayern memiliki klausul buyback yang berlaku mulai Juni 2026 untuk Malik Tillman dan jumlahnya sekitar 35 juta euro. PSV telah mengontrak Tillman dengan biaya 12 juta euro. Selanjutnya berita datang dari Napoli. Menurut sumber dari Fabrizio Romano, rencana Napoli adalah memajukan pembicaraan kontrak baru ke Kvaratskhelia dalam beberapa minggu ke depan untuk menghindari proposal dari klub lain. Klausul pelepasan juga bisa dinegosiasikan seperti yang dilakukan Napoli pada Victor Osimhen. Namanya susah banget, Kvaratskhelia. Sekarang kita pindah ke PSG. Menurut sumber dari El Fabrizio Romano, Kylian Mbappe akan pergi secara free agent, tapi pihak PSG memperkirakan lebih dari 200 juta euro sebagai uang yang dihemat karena kepergian Mbappe. PSG akan berinvestasi kembali pada 4 atau 5 pemain, bakalan gencar-gencaran mencari pengganti Mbappe. Next, menurut sumber dari Milesport, kabar tentang gelandang Newcastle United Bruno Guimaraes akan pindah ke PSG itu tidak benar, dan pihak PSG tidak tertarik dengan mendapatkan pemain Brazil tersebut. Oke, kita pindah ke Liverpool. Menurut sumber dari El Fabrizio Romano, struktur baru dari Liverpool telah dimulai. Michael Edwards akan kembali menjadi CEO Liverpool. Richard Hughes akan menjadi sporting director. Julian Ward akan menjadi technical director, Pedro Marquez akan menjadi director of football development, dan Arne Slot akan menjadi kepala pelatih baru Liverpool. Next, menurut sumber dari Mirror Football, Arne Slot, kepala pelatih baru Liverpool, akan pindah ke rumah Jurgen Klopp, saat ini di Form B, ketika ia menggantikan pelatih Jerman tersebut sebagai bos Liverpool. Rumah itu ternyata dimiliki oleh Klopp. Ya, terpaksa pindahan deh tuh klub. Selanjutnya, berita besar datang dari Real Madrid. Menurut sumber dari Ramon Alvarez, Luka Modric akan meninggalkan Real Madrid pada akhir musim ini, dan Kylian Mbappe akan mewarisi nomor punggung 10 milik Modric. Next, menurut sumber dari Fabrice Hawkins, Kylian Mbappe akan menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di ruang ganti Real Madrid, tepat di depan Vinicius dan juga Bellingham. Next, menurut sumber dari El Fabrizio Romano, di Real Madrid, Mbappe akan mendapatkan gaji lebih sedikit dari apa yang ditawarkan Madrid kepadanya pada tahun 2022 lalu. Selanjutnya, kita pindah ke kabar terakhir dari Manchester United. Menurut sumber dari Sunsport, Manchester United sedang mempertimbangkan tawaran transfer dengan potongan harga untuk Reinildo, tapi menghadapi perlawanan dari Aston Villa yang juga ingin mendapatkan sang pemain. Bek kiri berusia 30 tahun itu memiliki sisa kontrak 1 tahun di Atletico. Next, menurut sumber dari Felix Diaz, Arab Saudi akan berusaha untuk merekrut Mason Greenwood musim panas ini. Manchester United menginginkan 60 juta euro. Next, menurut sumber dari Liga Insider, Donny van de Beek mengalami Achilles yang membuatnya harus kembali ke negara asalnya Belanda untuk menerima perawatan. Next, menurut sumber dari Martinez Veran,
Erik ten Hag masih menginginkan Frenkie de Jong. Meskipun masa depan Ten Hag masih belum jelas saat ini, tapi dia ingin mendapatkan Frenkie de Jong di klub berikutnya, entah itu di Manchester United atau klub lainnya. Next, menurut sumber dari Chris Wheeler, suasana hati di Carrington dikatakan telah merosot ke titik terendah di hari-hari terakhir di bawah asuhan Mourinho dan juga Solskjaer. Next, menurut sumber dari PL Brazil, beberapa pemain Manchester United lebih memilih berkonsultasi dengan dokter spesialis swasta atau mengabaikan perawatan dari tim medis klub. Buruknya kinerja staf medis disebut-sebut menjadi penyebab lain berulangnya cedera musim ini. Emang sih, 65 kasus cedera musim ini untuk MU yang masih bisa bertambah sampai akhir musim, dan juga kehilangan semua bek tengahnya pada musim ini benar-benar gila, dan juga Ten Hag gak bisa dijadikan sasaran kesalahan karena musim lalu jarang cedera. Musim ini MU kedatangan dokter dari Arsenal yang musim lalu Arsenal sering cedera. Apakah cederanya menular dari dokter ex Arsenal itu, atau ada apakah di balik layar kita nggak tahu apa yang jadi masalah di MU sebenarnya itu apa. Mari kita lihat ke depannya kayak gimana, apa yang akan dilakukan manajemen MU era yang baru ini. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa kalian subscribe guys, thank you.